COVID-19 telah membawa dampak besar di seluruh bidang kehidupan masyarakat, mulai dari perekonomian, pariwisata, hingga pendidikan. Ini semua menjadi tanggung jawab kita bersama, tidak hanya pemerintah atau tenaga medis saja, tetapi seluruh lapisan masyarakat untuk dapat mencegah penyebaran infeksi coronavirus disease 19 ini. Hampir 6 bulan sudah kita berperang melawan COVID-19, dan kini saatnya kita telah memasuki era adaptasi kebiasaan baru, new normal. Di era adaptasi kebiasaan baru ini, kita diharapkan mampu melakukan kebiasaan-kebiasaan baru di kehidupan sehari-hari yang dapat digunakan sebagai upaya pencegahan atau preventif dari penyebaran infeksi virus COVID-19 ini. Upaya atau realisasi dari adaptasi kebiasaan baru ini dapat kita lakukan dengan memberi pendidikan dan edukasi kepada masyarakat, di mana pendidikan dan edukasi tersebut dapat kita berikan dimulai dari lingkungan yang paling kecil, yaitu keluarga. Namun sayangnya, realita yang terjadi di lapangan tidaklah demikian. Dari hasil analisa situasi yang dilakukan oleh tim pelaksana program pengabdian kepada masyarakat Universitas Mahasaraswati Denpasar, menemukan fakta bahwa masih banyak keluarga yang belum melakukan edukasi tentang pola hidup bersih dan sehat untuk menuju adaptasi kebiasaan baru di lingkungan keluarganya sendiri. Di sisi lain, juga ditemukan fakta bahwa anak-anak usia sekolah dasar yang melakukan pembelajaran secara daring dari rumah juga belum mendapatkan materi-materi pembelajaran tentang pola hidup bersih dan sehat untuk menuju tatanan adaptasi kebiasaan baru ini. Dari hasil analisa situasi tersebut, besar harapan masyarakat terutama dari orang tua siswa untuk dapat diciptakan sebuah media belajar yang dapat digunakan oleh anak-anak usia sekolah dasar yang memuat materi tentang pola hidup bersih dan sehat atau PHBS untuk menuju tatanan adaptasi kebiasaan baru. Harapan lain dari masyarakat atau orang tua siswa tersebut juga dapat diciptakan sebuah celah interaksi dari media belajar agar orang tua siswa dapat melakukan pendampingan atau parenting terhadap anaknya. Untuk menjawab dari harapan-harapan masyarakat tersebut, kami dari tim pelaksana program pengabdian kepada masyarakat dengan APT Fitria Megawati, SPAM MSC sebagai ketua, dan saya IGD Bayu Somantara sebagai anggota, membuat sebuah program yang berjudul Cergam Sekar, Inovasi Media Edukasi dan Parenting dengan cerita bergambar digital untuk meningkatkan pemahaman pola hidup bersih dan sehat menuju adaptasi kebiasaan baru yang juga diperkaya dengan pendidikan karakter yang diberikan kepada anak-anak usia sekolah dasar di lingkungan Desa Bungkasa. Pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Desa Bungkasa yang merupakan salah satu dari 18 desa yang ada di Kecamatan Abyan Semal, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Untuk menciptakan cerita bergambar digital ini, tim pelaksana bekerja sama dengan ahli yang berkompeten di bidangnya. Halo, perkenalkan nama saya Tia. Di sini saya sebagai ilustrator yang sudah bantu Bayu dan kawan-kawan dalam membuat media pembelajaran berupa cerita bergambar, di mana itu bertujuan untuk mengedukasi anak-anak tentang terjadinya wabah COVID saat ini. Saya sangat senang terlibat dalam proyek tersebut dan terima kasih. Pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan selama 3 minggu yang dimulai dari 22 Agustus 2020 hingga 12 September 2020. Distribusi Cergam Sekar ini dilakukan secara online yang didistribusikan dalam 4 episode. Cergam Sekar telah terbukti dapat meningkatkan pemahaman tentang pola hidup bersih dan sehat pada anak-anak usia sekolah dasar. Hal ini dapat dilihat dari adanya perolehan rata-rata nilai postes sebanyak 92 dibandingkan nilai pretest yang hanya 46,5. Dan 80% responden yang merupakan orang tua menyebutkan media ini memiliki daya guna yang baik sesuai dengan tujuannya. Nah, setelah membaca cerita ini, menurut adik gimana cerita Cergam Sekar? Gambarnya bagus, ceritanya menarik. Saya mendapatkan informasi kesehatan tentang corona. Ceritanya tuh bagus, terus tuh ada masukan tentang kesehatan tentang COVID-19-nya. Terus tuh cocok untuk anak kecil. Bagus sih. Menurut saya, ceritanya bagus dan mendapatkan informasi tentang kesehatan dan pendidikan karakter. Terima kasih Cergam Sekar. Cerita Cergam Sekar itu sangat menarik, jadi cocok untuk anak SD. Dan di samping itu, cara belajarnya mengajarkan tentang pola hidup bersih dan sehat dan pendidikan karakter. Jadi harapan saya untuk kedepannya, untuk cerita Cergam Sekar ini agar berjalan lebih baik dan terus dikembangkan, sehingga mempermudah saya sebagai orang tua berinteraksi dengan mudah dengan anak-anak saya.